Kisah mati suri Bupati Banjarnegara Budi Sarwono mencuri perhatian publik. Video pengakuannya viral di sejumlah media sosial dan ramai diperbincangkan. Sebelum menjadi bupati, ia mengaku pernah menjadi bandar narkoba dan kepala pengepul ekstasi di daerahnya. Suatu ketika, usai menikmati obat terlarang itu Budi overdosis dan dinyatakan meninggal. Tubuh dinginnya telah terikat dan disimpan di kamar jenazah rumah sakit. Tak disangka ia mengalami perjalanan spiritual saat mati suri dan kembali hidup. Dia mendapatkan hidayah dan akhirnya menjadi mualaf. Melansir dari kanal YouTube Banjarnegara Kap, Budi Sarwono menceritakan masa mudanya yang cukup kelam. Dia mengaku telah insaf dan berhenti dari dunia hitam sejak tahun 1998. Alhamdulillah sudah berhenti dari dunia itu semua, kata Budi. Kala itu Budi menerima banyak pelanggan. Karena ada narkoba baru dan untuk menilai kualitas, mereka pun menikmati bersama. Saat itulah Budi mengalami overdosis dan meninggal. Pihak medis telah menyatakan Budi meninggal. Tubuhnya sudah diikat dan dibawa ke kamar mayat. Meski ternyata kuasa Tuhan berkehendak lain. Dulu dinyatakan sama dokter saya sudah dinyatakan mati. Karena sudah ada di kamar mayat pada waktu itu. Alhamdulillah saya bangun lagi, ungkap Budi. Budi mengaku sangat tersiksa dan ketakutan dengan pengalaman mati surinya tersebut. Cuma di alam mimpi itu, saya katanya mati. Aduh sangat menakutkan sekali dan sangat tersiksa sekali, imbuhnya. Berkat pengalaman mati suri itu, Budi akhirnya tersadar dan memeluk Islam. Sosok putih yang muncul menyiksa dirinya meminta Budi untuk berbuat baik. Hal itu pula yang membuatnya ingat pada pesan kedua orang tua, untuk memerhatikan orang lain yang membutuhkan. Saya ingat langsung saya buang semua, narkoba, di WC situ. Saya ingat pesan bapak saya. Selalu terngiang-ngiang ibu dan bapak. Kalau kamu punya rezeki ingat kepada orang-orang miskin, yatim piatu, ucap Budi. Sejak kecil Budi sudah ditanamkan untuk berbuat baik. Apalagi saat dirinya akan dilantik jadi pemimpin. Nanti kalau sudah dilantik jadi bupati, suruh memerhatikan. Tolong diopeni, tolong dirawat masyarakat kecil, ungkapnya. Saat mati suri dan berada di alam lain, Budi mengaku dipukuli atau disiksa oleh sosok putih. Dia juga dipertemukan dengan sosok seorang bocah yang memintanya mengucapkan istighfar agar siksaan itu dihentikan. Kata dokter saya sudah diikat semua. Sudah di kamar mayat. Terus saya teriak-teriak. Ditolong sama dokter. Setelah kembali sehat ditanya. Mimpi saya digebukin sama orang-orang pakai baju putih. Terus ada anak kecil suruh istighfar. Saya enggak tahu apa itu istighfar. Cerita Budi. Dikutip dari kanal YouTube Hotman Paris Official. Setelah memohon ampun kepada Tuhan, sosok putih itu berhenti memukulinya dan bertanya agama yang dianutnya. Dia lantas menjawab ingin masuk Islam. Semenjak memeluk Islam, Budi merasa hidupnya menjadi lebih tenang. Saya berucap, ya Tuhan ampuni saya. Terus berhentilah dia, terus ditanya, kamu masuk agama apa? Saya ingin Islam. Setelah itu hidup saya tenang, pungkasnya. Sejak kecil Budi selalu diajarkan orang tuanya buat berbagi kepada sesama. Bahkan kebiasaan berbaginya sudah rutin dijalankan sejak jadi bandar narkoba. Kala itu ia kerap meminta rekannya untuk membantu membagikan beras 1 truk ke panti asuhan. Waktu saya jadi bandar narkoba di Purwokerto, itu saya kalau sampai pasti belanja beras 1 truk. Semua agen-agen saya datang, saya pesan. Saya ngirim, saya bagi berasnya, minta didoakan. Mungkin kalau saya bilang itu hasil ekstasi, dibuang itu, katanya. Budi merasa berkat beras yang rutin dibagikannya itu ada doa yang mengalir untuk dirinya. Termasuk dengan pengalaman mati suri yang memberinya hidayah. Didoakan di situ, beras yang dibagi. Alhamdulillah dengan saya dinyatakan mati suri itu, ternyata sebuah hidayah untuk saya, papar Budi. Sosok putih di pengalaman mati surinya itu, membimbing Budi untuk melantunkan syahadat. Saya mendapatkan petunjuk di dalam pengakuan saya sendiri, setelah saya disiksa sama orang yang pakai baju putih-putih. Saya ditanya mau masuk agama apa.
Saya bilang, Islam. Terus saya dituntun untuk membaca syahadat, terangnya. Semenjak memeluk Islam, Budi memutuskan untuk menjadi santri di desa Wedusan, Tayu, Pati, Jawa Tengah. Di sana ia belajar agama dari seorang kiai bernama Mbah Sutikno. Kalau kamu sudah mengaku utusan Allah, berbuatlah yang baik. Kalau enggak, kamu akan tersiksa lebih dari ini. Terus si Uman, saya dari situ mulai berpikir, iya saya salah semua, saya harus berbuat yang baik semua, tutur Budi. Setelah menamatkan pendidikan agama, Budi mencoba merantau untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Saya merantau cari duit lah, usaha yang benar. Tahun 2003 dipanggil sama ayah, karena tahu saya pernah nyantri di Pati, ujarnya. Mantan preman. Dalam kesempatan berbeda, Budi menceritakan perjalanan hidupnya pada Hotman Paris. Ia mengaku pernah menjadi preman, khususnya sebagai bandar narkoba sejak tahun 1993. Ia dulu, bekas preman. Saya dulu jadi kapulpil, kepala pengepul pil. Saya bekas pedagang ekstasi, saya main dari 1993 sampai 1998. Saya mualaf 1998 itu, kata Budi seperti dikutip dari kanal YouTube Hotman Paris Official. Itulah kisah masuk Islamnya Budi. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam.